hidupnya bisnis kita itu kan dari traffic, teman-teman ya. Kalau sudah nggak ada traffic ya selesai gitu. Sebagus apapun outlet kita, sebagus apapun produk kita, segede apapun market yang ada, tetapi kalau kita tidak dikomunikasikan, ya tentu tidak akan orang tahu gitu. Untuk saat ini tentu ada cara-cara yang bisa untuk mempercepat itu ya, dengan aktivitas marketing itu tadi. Bagaimana dikomunikasikan orang supaya cepat tahu. Ketika kita buka bisnis baru tentu bagaimana itu bisa diviralkan, bagaimana itu bisa di-boomingkan, bagaimana itu ketika kita buka itu langsung omsetnya besar. Nah, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua, pengusaha khususnya di kuliner ya. Perkenalkan, nama saya Zaim Fatawi. Saat ini saya kebetulan diamanai untuk bisnis di bidang kuliner ya. Saya punya beberapa brand, yaitu tepatnya 6 brand ya. Ada sambal cobek Mbok Jilah, bakso Cak Tam, dapur cobek, ada pecel lombok abang, dan baru-baru ini mendirikan PT yang berkaitan dengan supplier F&B ya kayak sembako seperti itu gitu. Bisnis saya saat ini sudah berjalan sekitar 10 tahun, alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dan terus bertumbuh. Bakso saya usianya juga 2 tahun dan saat ini tetap bertumbuh juga. Saat ini ada 3 cabang tersebar di Blitar dan Tulungagung. Saya akan sharing di sini ya bagaimana bisnis saya tetap bisa eksis sampai saat ini. Khususnya kali ini saya akan membahas kaitannya dengan marketing di dunia kuliner gitu ya. Apakah penting Pak marketing kita lakukan dunia kuliner ya? Sangat penting sekali teman-teman ya, karena memang marketing ini adalah bagian dari komunikasi. Tugasnya mengkomunikasikan dari value-value produk yang kita punya. Namun sebelum kita bicara marketing, sebelum dikomunikasikan tentu hal-hal yang berkaitan dengan fundamentalnya termasuk produk kita punya value atau tidak itu harus kita clearkan dulu teman-teman ya. Marketnya ada atau tidak, channelnya untuk mendapatkan ada atau tidak, tentu harus clear dulu. Kita harus pastikan produknya udah excellent atau belum, produk kita cocok untuk market yang ada di sini atau belum. Nah, kita harus cek betul ya. Sehingga ketika kita komunikasikan, ketika kita sounding ke market itu diterima gitu ya. Seringkali kejadian itu ketika kita dikomunikasikan luar biasa, sudah kita boomingkan, sudah kita viralkan, tetapi tidak bisa jalan. Nah tentu kita harus cek lagi gitu. Jangan-jangan ada problem dengan market kita. Jangan-jangan ada problem dengan produk kita ya. Kalau selama produknya itu cocok dengan market, selama konsumennya ada, cocok dengan produk yang kita lempar ke market. Jadi kalau kita bicara produk ini kan tentu menjadi problem solving dari konsumen saat ini yang ada ya. Jadi apa yang dibutuhkan mereka kita sediakan. Nah kira-kira seperti itu. Nah ketika kita sudah punya customernya ada, punya produk yang kuat, channel mendapatkannya gampang. Nah ini peran marketingnya sangat vital di sini teman-teman ya. Harus kita komunikasikan. Kalau kita bisnis baru Pak, ya tentu ini harus kita komunikasikan juga ya. Kita mau buka bisnis baru harus kita komunikasikan. Ibaratnya kita punya berlian, kalau kita simpan nggak ada orang tahu gitu Pak. Jadi kalau kita benar-benar punya produk yang bagus itu harus dikomunikasikan. Baik itu pada bisnis baru maupun bisnis yang sudah berjalan. Itu harus tetap kita komunikasikan, harus kita create itu. Bahkan budget marketing harus kita siapkan. Tim marketing kalau perlu kita siapkan. Sehingga apa? Traffic selalu ada datang ke tempat kita. Karena hidupnya bisnis kita itu kan dari traffic teman-teman ya. Kalau sudah nggak ada traffic ya selesai gitu. Sebagus apapun outlet kita, sebagus apapun produk kita, segede apapun market yang ada, tetapi kalau kita tidak dikomunikasikan ya tentu tidak akan orang tahu gitu. Mungkin bisa juga jalan ya, tetapi butuh waktu yang panjang, butuh proses yang panjang. Nah, untuk saat ini tentu ada cara-cara yang bisa untuk mempercepat itu ya, dengan aktivitas marketing itu tadi. Bagaimana dikomunikasikan orang supaya cepat tahu. Ketika kita buka bisnis baru tentu bagaimana itu bisa diviralkan, bagaimana itu bisa di-boomingkan, bagaimana itu ketika kita buka itu langsung omsetnya besar. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana ketika kita buka itu langsung banyak orang tahu. Nah, tentu ada caranya teman-teman ya.
Bisa kita create influencer, bisa kita pakai mungkin banner, baleho, bisa kita menggunakan cara-cara misalkan sebar brosur, bisa kita menggunakan misalkan pada saat opening itu gratis untuk sekian porsi, segala macam itu bisa kita lakukan teman-teman ya. Nah, yang paling penting adalah dikomunikasikan supaya apa? Orang tahu. Nah, ini tugasnya adalah tim marketing. Tentu marketing ini selalu berkaitan dengan sales ya, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di kaki-kaki bisnis itu salah satunya ada sales marketing. Ya, mungkin perlu di-refresh teman-teman bahwa bisnis itu ada production, operation, accounting, ada HRD, ada sales marketing dan R&D. Nah, sekali lagi sales marketing adalah salah satu kaki dari bisnis. Jadi sekali lagi bisa bayangkan teman-teman ya, jika kaki kita bermasalah, tentu bisnis kita akan jadi masalah. Nah, media sosial apa yang cocok yang bisa digunakan untuk di tempat kuliner kita ya, tentu harus disesuaikan dengan market yang ada atau disesuaikan dengan target customer dari bisnis teman-teman, menengah ke bawah atau menengah ke atas atau ibu-ibu komplek atau mungkin pegawai negeri atau karyawan-karyawan ini, tentu itu akan menjadi penentu ya media sosial apa yang cocok bisa kita gunakan. Bisa lewat online, misalkan TikTok, Facebook, YouTube Short, IG. Nah, itu tentu harus kita teman-teman sesuaikan ya dengan market teman-teman itu stay-nya ada di mana gitu ya. Dan itu memang harus kita budgetkan teman-teman ya, untuk kalaupun kita gratisan bisa ya tentu, tapi hasilnya juga biasanya kurang maksimal. Kalau mau lebih maksimal ya tentu kita harus budgetkan ya, karena memang marketing ini harus ada itu, selama bisnis kita ada harus ada gitu. Jadi sudah selayaknya harus kita bikin budget gitu ya. Setiap bulan harus kita budgetkan untuk aktivitas marketing ini gitu ya. Terus kemudian apakah ketika kita viral Pak, terus kemudian agak menurun? Nah, itu bagaimana ya kira-kira Pak? Nah, itu tentu peran aktivitas marketing ini sangat vital teman-teman ya. Karena kalau kita stuck, artinya omset kita juga stagnan. Nah, penambahan traffic ini dari mana kalau bukan dari aktivitas marketing ya? Bagaimana mengundang orang-orang baru untuk datang ke tempat kita? Karena walaupun ya harus teman-teman ketahui bahwa apakah orang yang datang itu pasti balik lagi Pak? Ya belum tentu juga. Kalau orang baru atau orang baru nyoba ke tempat kita, bisa cocok, bisa nggak cocok, ya kan? Bisa cocok, bisa nggak cocok. Tetapi paling tidak orang udah nyoba ke tempat kita kan? Kalau secara riset mengatakan bahwa 70% produk kita cocok di market yang ada di sini, tentu dari 10 orang baru 7 pasti nyantol di tempat kita. Ya. Jadi itu teman-teman ya yang harus teman-teman ketahui, bahwa marketing itu sangat penting di bisnis kita, khususnya kalau kita bicara kuliner ya, tapi sebenarnya di semua bisnis tentu aktivitas itu penting gitu. Nah, untuk lebih detail aktivitasnya apa aja, bagaimana untuk cara memviralkan, berapa budget yang ideal, bagaimana kita memviralkan berulang-ulang, secara berulang-ulang, bagaimana kita meng-create aktivitas marketing yang mungkin nggak terlalu budget, gimana Pak, segala macam. Nah, teman-teman bisa gabung di membership Pecah Telur ya, bisa klik gabung di bawah ini ya. Di situ ada 14 series ya yang mungkin saya bahas detail ya di situ, masing-masing item bagaimana cara memviralkan, bagaimana ketika sudah viral diviralkan kembali, bagaimana menentukan budgetnya, bagaimana memilih influencer yang tepat, bagaimana menghitung cost per view dari influencer, bagaimana membuat customer balik lagi ke tempat kita. Nah, bagaimana kolaborasi antara tim sales marketing, segala macam kita bahas kupas tuntas di situ secara detail. Nah, sekali lagi silakan teman-teman ya gabung di membership Pecah Telur ya. Gampang, tinggal klik aja tombol di bawah ini, tombol gabung ini ya. Insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat bisa diterapkan di bisnis teman-teman, dan mudah-mudahan bisnis teman-teman ke depan makin berkembang, makin sukses dan makin berkah. Terima kasih dari saya, Zaim Fatawi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.